Dan kita masuki materi yang terakhir dari Yayasan Victory Plus Yogyakarta, Mbak Mahdalena Diah Utami dengan tema mendampingi teman sebaya. Silakan Mbak Mahda. Beliau adalah Koordinator Pendukung Sebaya Wilayah Kabupaten Sleman, Pengelola Program Yayasan Victory Plus, Penanggung Jawab KDS Arundaya Yogyakarta, serta Ketua Sekretariat Daerah Jaringan Indonesia Positif DIY. Silakan Mbak Mahda, waktu 20 menit. Baik, terima kasih Dr. Seruni. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Saya memaparkan apa yang sudah dilakukan oleh Yayasan Victory Plus Yogyakarta. Boleh dibantu aja Mbak? Baik, ini indikator kerja dukungan sebaya yang ada di Indonesia. Pasti teman-teman yang ada di komunitas sudah tidak asing lagi. Yang pertama adalah memberikan dukungan psikososial pada orang dengan HIV. Kemudian yang kedua, mendukung orang yang baru tahu status HIV, yaitu ODA baru, untuk mereka segera mendapatkan pengobatan HIV-nya. Karena melihat kasketnya Indonesia untuk temuan kasus kemudian yang dirujuk untuk ARV itu anjloknya luar biasa. Cukup banyak yang hilang. Nah, kami bertugas untuk segera membawa teman-teman yang terdiagnosa HIV segera mendapatkan inisiasi atau pengobatan untuk HIV-nya. Kemudian yang ketiga adalah mendukung ODA itu untuk tetap stay on ART. Memang tidak mudah, karena tantangan di luar sana teman-teman yang didampingi itu minum obat HIV itu tidak sehari 2 hari, tidak sebulan 2 bulan, tapi pengobatan untuk HIV itu seumur hidup, sehingga resiko bosan, resiko moodnya tidak bagus segala macam menjadi pengaruh pada pengobatan untuk HIV ini. Kemudian yang keempat adalah melakukan penelusuran pasien yang putus obat. Data pasien putus obat ini kami dapat dengan duduk bersama dengan layanan kesehatan, kami melakukan cascade, kemudian kami cari, jadi teman-teman pendukung sebaya itu turun ke lapangan, 2 jam, 3 jam di layanan kesehatan, kemudian kami turun ke lapangan untuk mencari keberadaan mereka, untuk kami bawa kembali, kami assessment apa kendala mereka ketika putus obat. Alasannya apa? Ketika membutuhkan dukungan ke psikolog, kami linkkan ke psikolog. Itu indikator keempat, yaitu mengajak yang putus obat untuk kembali pengobatan. Kemudian yang kelima adalah, ini tantangan kita semua, yaitu bagaimana kami melakukan notifikasi pada pasangan ODA. Karena balik ke HIV, HIV tidak bisa kemudian terbang, nemplok ke kita kena HIV, tidak. HIV masuk karena ada perilaku beresiko dengan orang yang sudah terkena HIV. Nah, kami mencoba menggali, melakukan assessment pada ODA, dia punya pasangan berapa, punya mitra seks berapa, ada di mana, apakah sudah terbuka status HIV-nya pada pasangan. Nah, itu menjadi tugas kami dan menggandeng Bapak Ibu dari layanan kesehatan. Next. Nah, kami ada di ini dia, kami ada di sini PS, istilahnya PS itu adalah pendukung sebaya. Kami mendukung bukan karena kesebayaan usia, karena yang kami dukung itu mulai dari istilahnya usianya 1 tahun hingga yang lansia, teman-teman ODA yang lansia. Sebaya di sini adalah kami orang dengan HIV dan kami bekerja untuk membantu teman-teman yang HIV positif. Jadi boleh dikata 99% tim pendukung sebaya adalah orang yang hidup dengan HIV. Kemudian kami dapat rujukan dari mana sih? Gitu. Kami mendapatkan rujukan dari layanan tes HIV, baik di puskesmas, di rumah sakit, ataupun di lembaga lain, seperti Rifka Anissa, ketika ada rujukan kekerasan seksual. Kemudian kami ikut berperan di situ untuk bagaimana korban kekerasan seksual itu bisa dites HIV-nya. Ketika HIV positif, maka kami akan mendukung, mendampingi untuk pengobatan dan kepatuhannya. Selain itu juga kami bekerja sama dengan lapas rutan yang ada ketika visiting mobile yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas maupun teman-teman dari Yayasan Vesta Indonesia, dan ada temuan kasus positif, maka kami juga berperan untuk bagaimana WBP yang ada di lapas rutan itu bisa istilahnya terpenuhi hak sehatnya dengan bisa mengakses pengobatan secara rutin.
Kemudian apa saja sih? Nah, kami mendukung teman-teman yang HIV positif untuk istilahnya membantu mereka akses pengobatan sesuai dengan kebutuhannya. Dan pasti kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang pengobatan IO, maka kami akan mendukung saat pemeriksaan, treatment untuk IO-nya seperti TB, hepatitis C maupun IMS. Kemudian juga berperan untuk membantu akses IMS, akses ARV, kemudian pengobatan lainnya, sampai ke bagaimana teman-teman yang kami dukung itu bisa mendapatkan dukungan melalui kelompok-kelompok dukungan sebaya. Yang ada di luar sana ada 2 booths ya, itu hasil usaha teman-teman dari kelompok dukungan sebaya yang ada di DIY. Ada KDS Dimas, mana Dimas? Dimas punya unit usaha di mana teman-teman KDS Dimas mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial untuk mereka buka usaha. Ada yang jualan kosmetik, ada yang jualan makanan. Bahkan kalau Bapak Ibu nanti mampir tidak usah pergi ke pasar ya Dok. Itu ada yang jual bawang merah, bawang putih, apalagi ya tadi ya saya lihat gula Jawa ya, gula merah. Monggo bisa dibeli untuk kita bisa membantu mensupport teman-teman dari KDS Surya Senja, KDS Lansia, di mana seperti yang dipaparkan oleh Dr. Yandri, teman-teman sekarang dengan pengobatan rutin bisa hidup dengan HIV dan masuk ke masa lansia, masa istilahnya kalau di KDS itu namanya KDS Surya Senja, isinya yang sudah berumur senja-senja. Begitu. Nanti monggo mampir karena di sana ada. Selain itu juga bagaimana kita juga mendampingi ketika teman-teman yang HIV positif mendapatkan stigma dan diskriminasi. Kami ada tim untuk merekam proses advokasinya dengan satu goal bahwa ada peningkatan kualitas hidup dari teman-teman yang kami dukung. Karena kalau kita bicara HIV, pertama kali terdiagnosa HIV, apa yang kita rasakan? Rasa putus asa, ingin bunuh diri, nggak mau ketemu sama orang lain, pergi dari rumah. Nah, kami punya peran di situ untuk istilahnya memberikan dukungan psikososial. Next. Nah, ini dia yang kami berikan. Tadi ada 5 indikator, sekarang ada pilar kualitas hidup ODA. Yang pertama adalah bagaimana peran pendukung sebaya memberikan istilahnya adalah mengembalikan kepercayaan diri pada orang dengan HIV. Ketika sistem rujukan itu ada, temuan kasus HIV positif di tempat Dr. Seruni, kemudian Dr. Seruni menghubungi kami, Magda ada yang positif HIV. Kemudian ketika dikenalkan pasti kami akan menyampaikan, saya Magda, saya juga orang dengan HIV, sehingga yuk kita cerita apa yang menjadi kebutuhanmu terkait pengobatan ataupun terkait dukungan psikososial. Di situ sistem sudah berjalan. Dan kami akan membuka status HIV kami untuk mendukung pasien tersebut. Minimal pasien yang kami dukung itu merasa tidak sendirian. Bisa melihat bahwa teman-teman yang HIV positif itu menjadi apa istilahnya? Bisa sehat, bisa punya kualitas hidup yang lebih baik lagi. Dan pendukung sebaya itu menjadi role model. Dengan kepatuhan istilahnya 100% kami bisa sehat kembali. Yang dulunya sudah di stadium lanjut, sudah di HIV stadium 3, stadium 4, dengan kepatuhan kami sehat. Dan itu yang kami bagi, sehingga mereka mendapatkan istilahnya kepercayaan diri kembali. Kemudian yang kedua, mereka kami edukasi supaya memiliki pengetahuan tentang HIV secara benar. Bapak Ibu boleh deh coba browsing HIV yang ada di sosial media apa? Penyakit mematikan, penyakit yang nggak ada obatnya, penyakit yang mengerikan, bisa nular lewat sentuhan, itu yang terjadi. Maka peran kami adalah memberikan edukasi terkait HIV secara lebih ramah pada teman-teman komunitas. Kami pernah mengalami yang itu kami sampaikan kepada teman-teman yang kami dukung. Kemudian yang ketiga, bagaimana teman-teman yang HIV itu punya akses untuk pengobatannya. Yang nggak punya JKN, maka kami assessment, kami inisiasi untuk bisa punya JKN. Kalau nggak punya KTP, maka kami pun bisa membantu tetap karena APBD-nya 1 DIY, kita pemerintah menganggarkan untuk bisa memberikan dukungan pada orang dengan HIV ber-NIK DIY ataupun ODA terlantar
dan disupport melalui jaminan kesehatan sosial, Jamkesos, melalui Babel Jamkesos. Itu yang kami bantu. Kalau nggak punya KTP, jangan kemudian, aku nggak usah berobat deh karena nggak punya KTP, karena nggak punya BPJS. Maka perannya teman-teman pendukung sebaya untuk assessment bagaimana teman-teman tetap punya jaminan kesehatan. Karena kembali lagi pengobatannya itu seumur hidup, jadi nggak keputus, begitu. Kemudian yang keempat, bagaimana kami berkomitmen untuk tidak menularkan HIV ini pada orang lain. Ini memang gampang-gampang sulit, karena komitmen dengan edukasi kondom, kemudian bagaimana bisa berkomitmen dan memahami bahwa ada pencegahan untuk HIV. Kemudian yang kelima adalah melakukan kegiatan positif. Itu salah satunya lewat tadi usaha-usaha yang sudah diberikan oleh Kementerian Sosial, oleh jaringan yang ada di Indonesia, bagaimana rehabilitasi sosial untuk orang dengan HIV. Next. Ini capaian indikator saya tidak akan baca. Nah, ini 10 KDS yang ada di DIY, ada KDS Dimas, ada KDS Diajeng, KDS Violet, KDS Metakom, Menoreh Plus, KDS Kendari, Bantul Support Group, kemudian Jalinan Kasih Ribon khusus untuk yang remaja, karena kita punya remaja di bawah 24 tahun itu kurang lebih 600 orang. Kemudian KDS Arundaya, kita punya 150 anak yang terinfeksi dari ibunya karena ketidaktahuan ibunya saat hamil dan melahirkan. Kemudian yang terakhir KDS Surya Senja, yang isinya adalah Oda Lansia. Ini tim pendukung sebaya kami, saya cepat saja. Nah, ini manfaatnya ketika dirujuk kepada kami. Yang pasti memastikan pengobatan ODA itu sedini mungkin. Kemudian termonitor kondisi kesehatannya, kemudian ODA mampu menjaga perilakunya. Ada memutus mata rantai penularan, kemudian membantu mengatasi stigma diskriminasi, karena ODA yang didukung akan lebih kuat secara psikososial daripada yang tidak pernah bertemu dengan teman-teman komunitasnya. Kemudian kami melakukan notifikasi pada pasangan ODA, kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita semua mencapai target untuk penanggulangan HIV/AIDS. Strategi yang kami sudah lakukan adalah ada surat tugas dari Dinas Kesehatan yang membantu kami melakukan penelusuran di lapangan, kemudian ada PKS dengan kepala daerah, bekerja sama dengan layanan kesehatan yang ada di DIY, kemudian ada database layanan yang selalu kami update dan kami melakukan cascade setiap bulannya, kemudian membuat pohon faktor resiko. Jadi kami sangat terbantu dengan konselor yang ada di puskesmas maupun rumah sakit untuk melakukan notifikasi pasangan. Bahkan ini kami bawa ke pertemuan nasional untuk notifikasi pasangan, ada turunan pohon faktor resiko yang sangat membantu. Ini tantangan kami di kegiatan ODA di DIY untuk dukungan orang dengan HIV, yang pasti kami hanya bergantung pada donor asing, sehingga ketika GF mulai keluar dari Indonesia, maka kami cukup banyak kehilangan tenaga pendukung sebaya. Tahun depan kami kehilangan 14 orang pendukung sebaya karena memang dana dari Global Fund hampir dipotong 50%. Begitu, mungkin sama seperti yang tempatnya Vesta ya Kak Mars ya. Begitu. Bahkan intervensi yang dulunya ada di Kabupaten Sleman, Kota Jogja, Bantul itu skupnya Gunung Kidul dan Kulon Progo karena border area. Kini hanya Kota Jogja, Sleman, Bantul sama Gunung Kidul. Kulon Progo hilang. Bahkan kami sudah audiensi ke Kulon Progo karena pendapatan daerahnya kecil, mereka belum bisa ngopeni pendukung sebaya yang hanya 1 orang. Itu menjadi tantangan kita. Kemudian usaha dan tantangan lainnya adalah swakelola tipe 3. Yang ini kami masih berjuang bersama bahwa OMS itu sebenarnya sudah mampu, hanya saja OPD masih menyaksikan kemampuan kerja dari OMS, itu yang ada. Kemudian dukungan untuk anak dengan HIV yang belum maksimal juga, karena anak dengan HIV itu masih dianggap kelompok kesekian untuk isu HIV. Pengobatannya tadi dokter itu menyampaikan obatnya masih pakai obat dewasa, kemudian juga layanannya belum merata, masih bisa diakses tuh hanya di rumah sakit
pusat daerah maupun RSUD. Jadi Sarjito, belum semua RSUD dan rumah sakit bisa melayani untuk pengobatan HIV pada anak. Kemudian kesiapan panti untuk anak dengan HIV, kemudian Ponpes yang sampai saat ini di 5 kabupaten kota belum siap menerima anak dengan HIV yang mau mondok di Ponpes mereka. Kemudian dukungan untuk oda lansia, dan masih adanya stigma diskriminasi. Kalau sekarang stigma diskriminasi di masyarakat boleh dikata sangat kecil karena kami dibantu oleh teman-teman dari warga peduli AIDS, dari kelurahan siaga HIV seperti itu. Tapi justru sekarang muncul adalah justru di rumah sakit ya dok, dimana ketika misalnya yang mau Nancy hanya misalnya perawat A, perawat yang lainnya itu memberikan bully, ini loh pasienmu sudah datang, yang lainnya nggak mau Nancy, cuma perawat tertentu. Bahkan tenaga dokter juga terkadang mendapatkan bully karena dokter Suruni, pasien dokter Suruni yang datang, padahal sebenarnya dokter yang lain juga bisa ngopeni ya dok. Itu yang terjadi di lapangan, begitu. Ini surat tugas dari Dinas Kesehatan. Nah ini satu pembelajaran baik yang kami bisa bagi, pohon faktor resiko dari ODA. Setelah kami gali, kami asesmen cukup banyak. Dari ODA A, dia punya mitra seks cukup banyak. Jadi ini menjadi PR kita bersama. Bagaimana informasi HIV itu harus masif ke masyarakat, sehingga ketika kita gali ada perilaku beresiko tidak lagi takut buat tes. Kemudian ini dilakukan oleh teman-teman pendukung Sebaya bekerja sama dengan konselor dan bidan yang ada di salah satu puskesmas yang ada di DIY. Tadi itu digali, ada cukup banyak mitra seknya. Ini edukasi yang kami berikan untuk teman-teman komunitas dan untuk masyarakat. Monggo yang ingin mendapatkannya bisa mampir ke botsnya Yayasan Victory Plus, gratis. Ada juga di Yayasan Vesta ya, sama ya Kak. Begitu, monggo. Buku ini ditulis oleh ODA sebelumnya dan ini menjadi media edukasi yang sederhana namun bisa membuat cara pandang kita tentang HIV berubah. Ini komik Siramon untuk anak dengan HIV dan kali ini kita bawa juga MUK untuk donasi buat anak dengan HIV yang ada di DIY. 100% MUK itu tidak ada royalti buat yang gambar, tapi semuanya untuk donasi buat anak dengan HIV. Yang gambar adalah salah satu anak dari KDS Arundaya. Ini buku saku untuk orang tua. Next aja, cepet Mas, boleh. Lagi. Ini kegiatan kami, ini hanya kegiatan saja, peningkatan kapasitas orang tua anak yang punya anak dengan HIV. Lanjut lagi. Next. Ini youth literasi, jadi kami mengirimkan 6 perwakilan remaja dengan HIV untuk mereka dapat edukasi ke Jakarta. Karena kita kalau remaja punya 600-an remaja, tapi yang bersedia untuk jadi peer educator itu hanya sedikit. Lanjut lagi. Nggak bisa. Ini peningkatan kapasitas bidan dan perawat supaya mereka siap ketika nanti ada anak dengan HIV yang sudah menginjak remaja dan pindah pengobatan ke puskesmas. Lanjut. Ini tadi donasi untuk anak dengan HIV melalui KDS Arundaya. Lanjut lagi. Ini FGD Caregiver, jadi kami mengundang orang tua dari anak dengan HIV dan perwakilan anak dengan HIV. Lanjut lagi. Ini FGD untuk aging KDS Surya Senja. Lanjut lagi, ini workshop data officer, jadi kami mengundang layanan kesehatan dan tim data kami untuk validasi. Ini cohort, dari hasil pertemuan cohort itu kami melakukan penelusuran bagi oda-oda yang mangkir, absen, dan tidak kembali berobat. Kami cari keberadaan mereka. Lanjut lagi. Masih lanjut? Lanjut lagi? Nah, ini yang dilakukan oleh teman-teman pendukung Sebaya. Kami sekarang ada kurang lebih 33 orang pendukung Sebaya yang separuh waktunya itu untuk melakukan kunjungan rumah, mencari keberadaan oda-oda yang istilahnya tidak mengambil obat kembali. Lanjut lagi? Lanjut? Ini FGD notifikasi pasangan.
Lanjut lagi. Nah, dalam FGD itu kami juga menggandeng layanan kesehatan untuk langsung memberikan tes HIV pada pasangan ODA. Jadi satu paket, tidak hilang. Begitu. Ini sudah kami lakukan di 5 kabupaten kota dan Kabupaten Sleman menjadi capaian terbesar ya. Benar ya, untuk notifikasi pasangan, Dok. Lanjut lagi. Ini pertemuan KDS, ini hanya sekelumit. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Ini dukungan untuk Ada dan Ahida. Ahida itu anak yang terlahir dari ibu yang HIV. Lanjut lagi. Lanjut. Lanjut lagi. Next. Lanjut. Lanjut lagi. Boleh next sampai akhir. Baik, itu sedikit dari saya, sebenarnya cuma banyak gambarnya, karena itu kami banyak kegiatan khususnya di lapangan. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat.